Bible lagi. Kamu kan sudah meragukan itu semua. Kamu sudah mengatakan bahwa Yesus menerima firman dari Allah. Mana firman itu yang diterima? Buktikan dulu itu. Gak usah ngoceh sana sini yang menunjukkan kamu gak tahu apa-apa tentang perihal firman Allah di dalam kekristenan. Oke? Loh, Yesus yang mengatakan, apa yang aku sampaikan sesuai apa yang difirmankan oleh Allah kepadaku untuk disampaikan kepada umatku Israel. Bahkan di ayat yang lain, segala firman yang kau berikan kepadaku, yang kau sampaikan kepadaku, telah ku sampaikan kepada mereka Israel. Nah sekarang, kamu mengaku pengikut Yesus enggak? Iya, Tata. Oke, mana firman yang Yesus terima dari Tuhannya? Katanya sudah disampaikan kepada umatnya. Kalau kamu itu merasa pengikut, mana? Coba. Nah ini kan tanggung jawab kamu. Suruh siapa? Ya, kamu ngaku-ngaku pengikut Yesus. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillahi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Sugi Kristologi. Didukung channelnya. Semoga dengan banyaknya channel-channel dakwah Islam semakin berkembang, ya. Tentunya channel-channel dakwah ini tujuannya untuk membentengi umat. Nah, apa yang disajikan di dalam channel-channel ini insya Allah akan bermanfaat untuk umat. Oke, dilanjut menyaksikan video berikutnya. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Silakan uraikan. Oh, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Iyalah, yang mengatakan Yesus pembohong siapa? Wong para nabi itu sidik, amanah, tablek, fatona. Benar. Karena kenapa kok kebenaran? Loh, memang ajarannya bukan dari dirinya sendiri. Kan gitu kan? Kayak Musa, Taurat itu benar nggak? Ya benar. Wong Taurat itu Musa dapat dari Tuhannya. Nah Yesus, akulah kebenaran. Ya benar lah. Ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Oh, memang ajarannya bukan dari dirinya sendiri. Yang mengatakan ajaran Yesus salah siapa? Coba. Hah? Jika kau mengatakan bahwa ajaran Yesus benar, jadi apa problemmu? Tetapi menjadi koreksi bagi Anda, jika Anda mengatakan Taurat diberikan kepada Musa, apa yang Anda pikirkan tentang itu? Taurat itu adalah hasil tulisan manusia. Oke? Jangan terlalu banyak fantasi tentang apa hal yang ada pada kitab-kitab orang lainnya. Nah begini ya, Taurat ya, Musa, Yesus menerima ajaran dari Tuhannya kan untuk umatnya. Nah itu memang benar, Musa benar, Yesus juga benar. Karena Yesus diutus, Musa juga diutus untuk Israel menerima ajaran, sudah disampaikan ajarannya pada umatnya. Selesai kan? Nah sekarang kenapa kamu mentuhankan manusia itu? Wong Yesus mengaku aku utusan, aku menerima firman, aku punya Tuhan. Loh terus kamu kenapa tuhankan dia? Kan dia seperti Krishna, tata jelmaan Allah gitu. Kalau Krishna jelmaan Wisnu gitu. Begini Tata ya, coba mengerti apa yang menjadi kitab bagi orang lainnya, terutama tentang Musa dengan Isa, di mana mereka menerima ajaran tidak dalam pengertian itu. Taurat yang dimaksud Taurat Musa itu ya karya manusia yang diinspirasi sehingga tertulisnya kitab itu. Dia di dalamnya cerita banyak cerita yang ada di dalamnya. Bagaimana manusia mampu merefleksikan apa yang mau menjadi kehendak Allah? Iya, tinggal merefleksikan apa yang dituliskan itu.
Jadi saya bilang jangan berfantasi tentang kitab orang lain, ya karena memang dalam ajaran Islam bahwa Musa menerima ajaran seperti yang Anda bayangkan bagaimana Muhammad menerima wahyu itu. Itu beda sama sekali dalam Yahudi dan kekristenan. Oke? Itu yang perlu Anda pahami tentang Yesus. Kenapa Tuhan bagi orang Kristen? Ya dari hasil semua refleksi tentang siapakah dia yang membuahkan hasil itu. Bahkan di dalam perjanjian baru jelas dikatakan bahwa dialah firman Allah itu. Oke. Iya, memang itu adalah firman, tetapi ada beda konsep antara Quran dengan Injil dan Taurat. Itu agak ada perbedaan di situ sebenarnya. Kamu itu terlalu panjang, terlalu apa itu tidak jelas, buang-buang suara kamu. Ya memang Taurat itu mau ditulis manusia terserah, tapi ajaran itu kan dari Tuhannya Musa. Sama seperti Yesus. Ya. Ketika Yesus mengatakan aku utusannya Allah, aku menerima firman, Tuhan yang benar Allah. Itu kan semua perintah Allah, disuruh mengaku seperti itu. Gitu loh ya. Nah, pertanyaannya, kamu mentuhankan manusia Yesus itu dari ayat yang mana coba? Inilah hidup yang kekal bahwa mereka mentuhankan aku. Ada nggak seperti itu? Tidak ada tahta. Terus kamu mentuhankan manusia itu cuma imani saja gitu? Ya enggak tahta. Terus gimana coba? Ayo. Kalau sama saya itu langsung pakai dalil. Ngapain VN panjang-panjang tidak mengarah sama sekali. Kan intinya kalau debat dengan saya itu jelas kan. Ya. Saya menguasai kitab kamu. Ya. Nah, kamu jangan sampai mentuhankan Yesus pakai Bible itu. Karena kamu akan berhadapan dengan saya gitu loh. Nah, kalau kamu memang menguasai, ya sudah silakan cari ayat bahwa manusia Yesus itu Tuhan coba. Ayat yang mana? Begini Tata ya, garis besarnya ketika Yesus direfleksikan adalah Tuhan itu, jangan bukan satu ayat, bahkan keempat Injil itu mau menekankan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tahu kan? Ya, begitu cara pikirnya. Bukan cuma hanya itu, ini, itu. Tidak, keempat Injil itu mau menekankan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya. Oke, sekarang Tuhan itu ada berapa? Kalau menurut kamu Yesus itu Tuhan, lalu Tuhan yang dikenalkan oleh Yesus siapa? Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Semalaman Yesus berdoa kepada Allah. Siapa Allah itu? Oh dia kan Yesus jelmaannya. Oke, kamu dapat ajaran ini dari mana? Dari pagan yang mana kamu? Kalau dewa kan wajar ya, ajaran dewa itu menjelma jadi manusia gitu. Nah kalau Yesus gimana? Hah? Oh dia firmannya loh. Firmannya gimana sih? Firmannya siapa? Firman jadi manusia. Iya. Nah kalau firman jadi manusia ya, itu gimana ceritanya? Masa pada mulanya firman? Firmannya siapa? Pada mulanya suara. Woi, suaranya siapa itu? Hah? Tidak usah pada mulanya, langsung pada mulanya, ya tidak ada mulanya. Tuhan itu tidak ada permulaannya. Ya tidak ada awalnya, tidak ada permulaannya, tidak ada akhirnya. Ya begini saudari ya, ketika saya bilang ada perbedaannya di situ, maksudnya di sini bahwa ketika orang Islam menganggap bahwa Al-Quran adalah 100% firman Allah, firman yang dari Allah, yang diperintahkan Allah, yang seperti itulah firman Allah, ya seperti Al-Quran. Tetapi yang saya bilang menjadi berbeda ketika orang Kristen, contohnya saya orang Kristen, melihat Injil itu adalah tulisan manusia yang merefleksikan tentang siapakah itu Yesus dan mewartakannya dengan inspirasi Roh Kudus, menyatakan bahwa siapakah Yesus itu.
Di situ makna perbedaannya yang saya maksud ya. Makanya orang Kristen itu bingung. Yesus itu Tuhan, iya. Tuhan Yesus itu punya Tuhan. Mau jawab gimana kamu? Coba. Kalau ada orang bertanya ke kamu ya, Om, Yesus punya Tuhan nggak? Iya punya. Loh, mendingan saya mentuhankan Tuhannya Yesus, kan gitu. Terus kalau kamu jawab, Yesus tidak punya Tuhan, lalu dia bersyukur, berdoa, lalu dia mengatakan ajaranku bukan dari diriku sendiri, dari siapa? Kamu mengatakan jelmaan gitu, kan dia jelmaan Tuhan gitu. Iya, kalau ucapan Yesus firman Allah yang dia terima dari Tuhannya yang mana coba? Saya ingin tahu. Yesus kan mengaku menerima firman dari Tuhannya. Dari Tuhan yang mana? Lalu mana firman itu? Jangan lupa subscribe Eci Putih Channel. Ya, kita kalau bicara tentang sesuatu yang metafisik, artinya yang melampaui batas, merangkumi semuanya, apakah Anda masih bisa berpikir bahwa itu adalah satu, atau itu adalah berapa, atau itu adalah banyak? Oke. Jadi untuk Anda, jika mampu memikirkan eksistensi sumber dari segala sumber itu, makanya tidak mungkin terlintas lagi hal-hal keterbatasan melekat padanya. Paham maksud saya? Ketika kita bicara tentang eksistensi Tuhan, sudah pasti tidak ada atribut apalagi yang membatasinya. 1, 2, 3, 4, 5, tidak ada itu. Karena dia merangkumi segalanya. Oke, melampaui, merangkumi. Itu satu. Kedua, tentang kalau Anda mengatakan mungkin yang Anda maksudkan tentang Yohanes ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Di sini kamu tahu apa yang mau ditekankan oleh penulis, yaitu menekankan siapakah itu Yesus. Oke. Itu Yesus. Oke. Cara berpikir sesimpel ini saja Anda sudah tidak bisa tangkap. Bagaimana mau mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan dari keseluruhan Injil? Ya. Kan sangat mudah. Ketika sang penulis mau mengungkapkan siapakah itu Yesus, itu yang dia ungkapkan. Pada mulanya adalah firman, karena dia mau mengungkapkan tentang siapa sebenarnya Yesus itu. Ya, kok kamu sempat berpikiran firmannya siapa? Ya memang kita yang dalam penulisan itu membicarakan tentang siapa. Ya jelas pasti tentang Tuhan. Oke, yang sudah jelas bahwa firman itu adalah firman Tuhan. Ya. Kok kamu yang bingung sendiri sih? Apakah memang di dalam kekristenan ada itu? Yang istilahnya dasar iman kami bahwa Yesus menerima firman dari Allah. Tidak, di dalam kekristenan itu Yesus itu adalah firman Allah. Oke, yang menjadi manusia. Ya. Kamu itu Om terlalu banyak muter-muter. Coba kamu nanya ke Islam atau ke orang Yahudi. Ya, siapa Tuhanmu? Mereka menjawab sesuai apa yang diajarkan oleh Nabi tersebut. Misalnya Israel, percaya kepada Musa kan? Kalau kamu tanya, hai Israel, siapa Tuhanmu? Hasem. Itu kan? Atau Elohim atau Yod-He-Vav-He. Ya, nama-nama sebutan-sebutan itu. Nah, Islam juga gitu. Siapa Tuhanmu Tata? Allah. Jelas itu. Nah, kalau kamu mau jawab gimana kamu? Siapa Tuhanmu Kristen? Gimana kamu? Mau jawab Yesus? Nanti lebih panjang lagi. Kan Yesus punya Tuhan, Om. Gimana kamu? Mau jawab Allah? Berarti Yesus bukan Tuhan dong. Coba. Kamu tuh yang jelas jawabnya. Loh, siapa yang bingung? Kalau saya tidak bingung. Nah, kamu coba saya pengen tahu. Kamu mentuhankan Yesus itu pakai ayat yang mana coba? Tuhanmu siapa coba? Kamu bingung kan?
Nah, kalau saya dijawab seperti itu, langsung saya itu, siapa Tuhanmu tak tahu, cetoran langsung jawabnya. Oke saudari ya, untuk mempersingkat itu, ya Anda tunjukkanlah, atau sebisa mungkinlah seluruh umat Islam menunjukkan mana yang Anda maksudkan itu. Injil yang Anda maksudkan itu, mana itu sekarang? Buktikan, tunjukkan kepada orang Kristen ini loh, Injil yang sebenarnya. Ya, supaya bisa ada perbincangan, ya. Tunjukkan Injil itu ya. Nah ya, menurut kamu, di dalam kekristenan, Yesus tidak menerima firman. Oke, menurut Kristen ya. Nah, kalau saya nanya ke Yesus, banyak kok ayat-ayatnya. Ya, apa yang kusampaikan sesuai apa yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Apa yang kusampaikan sesuai apa yang diperintahkan oleh Tuhanku, Allah, untuk disampaikan. Segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Kan banyak ayatnya, Yesus menerima firman. Nah, pertanyaannya, saya harus percaya kepada siapa? Ke kamu, Kristen, atau kepada Yesus? Coba. Kata Yesus menerima ajaran, menerima firman. Kata kamu enggak. Coba. Saya percaya kepada siapa? Makanya kamu mengatakan bahwa Yesus itu firman, tidak menerima firman. Kamu tidak punya dalil. Mana ucapan Yesus? Coba. Saya ini tidak menerima firman. Mana? Nah, kalau saya sudah nanya ke dia, Yesus kamu menerima firman, banyak ucapan dia, iya tata, ini dalilnya, ini, bahwa saya menerima ajaran, menerima firman. Ya, saya lebih percaya ke Yesus daripada orang-orang gereja itu ya. Makanya saya mengatakan, orang Kristen itu tidak ada yang paham Bible-nya. Ya, ya buktinya, Yesus mengatakan banyak bahwa dia menerima ajaran, menerima firman, dia katakan tidak menerima firman. Coba. Kan berarti tidak pernah baca kan ya. Jangan lupa subscribe Peci Putih Channel. Tata, kalau kamu mengatakan ajaran kamu itu istilahnya Yesus, iya mana? Mana yang Yesus terima firman itu mana? Buktikan, tunjukkan. Jangankan kamu, seluruh umat Islam tunjukkan mana yang Yesus berikan. Apa yang Yesus terima firman itu mana? Jangan nanti kamu kuis-kuis lagi atau kais-kais lagi di Alkitab yang sekarang kamu tidak akui bahwa itu adalah firman Allah, itu adalah Injil. Jangan sebut itu. Coba mana? Jangan ngomong mana. Saya katakan jangan kamu, seluruh umat Islam. Mana itu firman itu? Firman yang disampaikan Yesus itu mana? Ya makanya berarti ya di dalam Yohanes begitu tuh. Yesus itu bohong berarti. Apa yang kusampaikan sesuai apa yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Berarti bohong Yesus itu ya. Bohong Yesus mana firman itu? Mana yang kamu sampaikan kepada umatmu Israel? Pernah kamu nanya ke situ? Hah? Nanya kayak gitu pernah ke Yesus kamu? Pernah tata, terus gimana? Bohong beneran Yesus? Hah? Nah seharusnya di situ lah, kamu kan pengikut Yesus kan? Iya tata, oke. Sekarang, kalau kamu pengikut Yesus, Yesus mengatakan, segala firman yang Yesus terima dari Tuhannya telah disampaikan kepada umatnya Israel. Mana? Katanya telah disampaikan, coba. Ya, jangan sampai saya memperkecil, istilahnya memperkedil kamu. Katanya kamu ini mampu, tetapi pikirannya kok seperti ini. Apa tidak jelas lagi di dalam keempat Injil itu yang mengatakan Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia? Ya. Sedangkan sebaliknya, jika pemahaman Anda seperti itu, mana sekarang yang Anda maksudkan firman itu mana? Buktikan, tunjukkan. Saya sudah bilang, jangankan kamu, seluruh umat Islam. Mana itu sebenarnya? Jangankan mungkin bukan seluruh umat Islam. Minta bantu sama Allahmu. Mana itu Injil itu? Yang kalian klaim itu, yang seperti Anda bayangkan itu, mana? Oke? Jangan kau kais-kais lagi di dalam Yohanes lah, Markus lah, Lukas. Stop itu.
Mana tunjukkan? Mana firman yang Yesus terima dari Allah? Jangan kais-kais di dalam kitab Kristen ya. Mana? Buktikan. Oke, mana ucapan Yesus? Aku firman yang menjadi manusia. Aku tidak menerima firman, wong saya firman jadi manusia. Itu ucapan Yesus yang mana coba? Langsung tunjukkan kalau kamu paham Bible coba. Kalau saya kan sudah ada di otak saya semua. Nah, sekarang kamu coba mana dalilnya? Loh, kamu kok nanya ke saya? Yesus kan punya umat Israel kan ya? Kata Yesus, segala firman yang dia terima dari Tuhannya telah disampaikan kepada umatnya Israel. Loh, kamu nanya, wong saya bukan umatnya. Nah, katanya kamu pengikut dia. Coba, Yesus, firman yang kamu terima katanya sudah kamu sampaikan. Mana? Coba kamu nanya, coba. Tidak tahu saya tata, makanya. Kok mengaku-ngaku pengikut kamu? Ya, wong firman yang dia sampaikan aja kamu nggak tahu. Seharusnya kamu ya jangan cuma bangga saya mengikuti Yesus, karena bagi saya dia itu seperti dewa, jelmaan Allah. Nah, jangan cuma tahu kayak gitu. Seharusnya ketika dia mengatakan ajaranku bukan dari diriku sendiri tapi dari Allah yang mengutus aku. Kalau dari Allah bagaimana caranya? Saya menerima wahyu, firman itu aku dengar lalu aku sampaikan. Mana? Kan kamu pengikutnya katanya. Ya, lucu kadang-kadang saya kalau berbicara dengan anda-anda sekalian ini ya, bahwa Injil-Injil itu nggak benar, semuanya nggak benar. Tetapi kalau mau berbicara tentang Yesus, menurut Yohanes, menurut Lukas, mikir sendiri ya. Coba mikir sendiri. Jadilah orang yang bijaksana, memahami apa yang menjadi pikiran yang baik. Oke. Saya suruh kepada Anda, tunjukkan mana itu firman Allah yang diterima Yesus itu, mana, buktikan. Di luar kitab-kitab Kristen ya, mana, buktikan itu ya, baru kita uji. Jadi Om, kamu itu aneh, ngaku-ngaku pengikut, tapi firman yang Yesus sampaikan kamu gak tahu. Coba, kan lucu kan? Apalagi yang kau mendongeng ini, Tata. Saya suruh tunjukkan, mana, tunjukkan itu firman yang diterima Yesus. Mana itu, tunjukkan. Di luar Injil-Injil itu ya. Oke, mana? Saya tunggu dong dari tadi. Saya itu kadang-kadang heran ya, kalau debat dengan pendeta-pendeta gitu deh. Mereka kok tidak ada yang paham gitu loh. Padahal kami saja sekali baca udah paham itu Bible itu. Gitu loh. Tapi kalau mereka bingung, oh Yesus tidak menerima firman. Loh, kalau tidak menerima kenapa Yesus mengaku-ngaku menerima firman? Bahkan sudah disampaikan. Seharusnya kamu pakai dalil. Ini dalilnya, saya tidak menerima firman, kata Yesus. Nah, kamu tunjukkan dalilnya seharusnya. Jangan cuma Yesus tidak menerima firman. Loh. Tidak punya dalil. Kan ngomong kosong namanya itu. Aduh, jangan buat ke tingkat membosankan ya. Ketika orang Kristen tunjukkan ini, kamu bilang itu enggak. Jadi kamu sekarang pula berbalik. Yang dalam kebingungan ini anda sekalian, bukan orang Kristen. Jika anda mengatakan bahwa Yesus menerima firman dari Allah, mana firmannya itu? Mana? Tunjukkan. Mana? Loh, kamu kok suruh tunjukkan ke saya? Yang mengaku pengikut Yesus itu siapa? Kamu kan? Iya, Tata, oke. Sekarang kalau kamu pengikut Yesus, Yesus mengatakan, aku ini utusan Allah untuk Israel. Kamu orang Israel apa enggak? Yang kedua, aku menerima ajaran dari Tuhanku. Ya. Nah, ajaran itu ya telah aku sampaikan. Segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mana? Katanya kamu pengikutnya. Mana?
Yesus menerima firman dari Tuhannya. Oleh Yesus disampaikan kepada umatnya Israel. Kalau kamu mengaku umatnya, mana? Katanya sudah disampaikan, coba. Saya tidak bingung. Yang bingung itu kan kamu. Yang mengaku pengikut Yesus siapa, coba? Kamu kan, walaupun kamu bukan umatnya kan. Oke, tidak apa-apa kalau kamu bukan Israel. Intinya kamu ingin memagankan Yesus ya, oke. Maksudnya apa? Ingin mentuhankan manusia Yesus. Oke, sekarang saya nanya. Yesus kan mengaku menerima firman dari Tuhannya, benar nggak? Iya, Tata. Oke, mana firman itu? Katanya sudah disampaikan. Kalau kamu mengaku pengikut, mana firman yang dia sampaikan itu? Ayo. Kok Bible lagi? Kamu kan sudah meragukan itu semua. Kamu sudah mengatakan bahwa Yesus menerima firman dari Allah. Mana firman itu yang diterima? Buktikan dulu itu. Gak usah ngoceh sana sini yang menunjukkan kamu gak tahu apa-apa tentang perihal firman Allah di dalam kekristenan. Oke? Pahami itu. Jadilah orang yang bijaksana ya. Loh, Yesus yang mengatakan, apa yang aku sampaikan sesuai apa yang difirmankan oleh Allah kepadaku untuk disampaikan kepada umatku Israel. Bahkan di ayat yang lain, segala firman yang kau berikan kepadaku, yang kau sampaikan kepadaku, telah ku sampaikan kepada mereka Israel. Nah sekarang, kamu mengaku pengikut Yesus enggak? Iya, Tata. Oke, mana firman yang Yesus terima dari Tuhannya? Katanya sudah disampaikan kepada umatnya. Kalau kamu itu merasa pengikut, mana? Coba. Nah ini kan tanggung jawab kamu. Suruh siapa? Ya, kamu ngaku-ngaku pengikut Yesus. Coba ya, kamu buktikan kalau kamu pengikut Yesus. Yesus mengatakan, ya, aku diutus untuk Israel. Ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Aku menerima firman dari Tuhanku, lalu telah kusampaikan kepada mereka. Loh, sekarang, walaupun kamu bukan mereka, ya, anggaplah ngaku-ngaku. Mana firman itu, coba? Ya harus tahu kamu. Percuma kamu ngaku-ngaku tapi tidak tahu firman yang Yesus sampaikan. Ayo. Ini ke tahap cerita-cerita kelakar, cerita-cerita lucu saja ternyata. Aduh, kasihan betul ya. Ya, kamu sendiri pikir dengan VN kamu, renungi ketika tidak mampu untuk berdiskusi tentang perihal iman Kristen, ya janganlah mengatakan bahwa kamu tahu tentang iman kekristenan ya. Oke, saya anjurkan kepada Anda, perhatikan VN Anda sebelumnya itu ya. Kamu yang menyatakan bahwa Yesus menerima firman Allah. Saya Kristen, saya menolak itu. Saya mengatakan bahwa Yesuslah firman Allah yang menjadi manusia. Sekarang kamu balik. Jangan jadi bingung dengan kata-kata sendiri ya. Renungkan, jika mau berdiskusi, berdiskusilah dengan logik ya. Makanya kalau debat dengan orang Kristen itu kayak debat dengan anak TK gitu itu. Mereka tuh tak buat muter-muter pakai Bible-nya, bingung sendiri itu. Kalau saya sekali baca Bible itu sudah ada di otak saya semua itu. Nah, orang-orang gereja aja, Pak, pendetanya pun tidak paham gitu. Kalau memang paham, ayo. Ya. Tak ada debat dengan aku, langsung dalil itu, ayo. Tata, jadi orang bijak ya. Jadi bijak. Ketika Kristen sudah menjelaskan tentang siapakah itu Yesus, kamu menolak. Dan kamu mengutip-ngutip, mengais-ngais dari Injil-Injil itu sendiri. Tetapi di balik itu, kamu juga menolak tentang Injil-Injil itu. Yang dalam kebingungan ini, saya melihat bahwa Anda dalam kebingungan menanggapi iman kekristenan.
Yang kasihan itu seharusnya saya ke kamu. Kitab kamu tidak paham. Sedangkan saya menguasai, bahkan saya hafal itu. Ajarannya Yesus itu. Nah kan saya kasihan ke kamu coba. Makanya kalau kamu debat dengan saya, tidak mungkin berani pakai dalil. Nah kalau saya, coba, Yesus menerima firman, mau minta berapa puluh kamu dalilnya? Ayo, tak bacakan semua itu. Nah, Yesus punya Tuhan, mau minta dalil berapa? Yesus mengaku utusan, nabi. Mau minta dalil berapa ke saya kamu? Nah, walaupun kamu bisa lah dibuat-buat, ya Yesus itu Tuhan. Maka kesimpulannya, Tuhan mempunyai Tuhan nantinya. Terus kalau kamu mengatakan kan dia jelmaan, berarti kamu itu niru-niru orang pagan. Tidak mungkin bisa kamu debat dengan saya. Loh, bukan saya menolak siapa Yesus menurut Kristen. Kristen berani nggak pakai dalil? Ayo. Loh, kalau kamu cuma menurut Kristen tata dia Tuhan. Loh, kalau cuma seperti itu ajaran Yesus ada di otak saya. Ya saya tidak percaya ke Kristen. Saya lebih percaya kepada Yesus. Suatu contoh, Yesus kamu siapa? Aku diutusannya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Oh, berarti kamu utusan. Oke, Yesus, ajaran kamu dari siapa? Sama seperti nabi-nabi yang lain. Ya, bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Aku menerima firman, ajaran, lalu aku sampaikan, Tuhan yang benar Allah. Kan saya lebih percaya ke dia kan? Jelas ucapan dia kan? Aku utusan, punya umat yaitu Israel. Ya, aku ini menerima firman dari Tuhanku, Tuhan yang benar yaitu Allah. Coba, jelaskan ini kan? Ya, terus, masa saya mau tidak percaya ke dia, wong dia benar? Kamu itu aneh, Om. Saya disuruh percaya kepada orang Kristen, padahal orang Kristen tidak ada yang paham ajaran Yesus. Makanya saya langsung pakai ajaran Yesus, gitu loh. Kalau saya percaya ke Kristen, ya keliru saya. Ya, lebih baik saya langsung nanya saja ke dia, ke Yesus. Ternyata Yesus utusannya Allah untuk Israel, punya Tuhan namanya Allah. Ajaran dia bukan dari dirinya sendiri. Kan jelas kan? Masa saya harus percaya ke Yesus, ke Kristen? Coba, mau Kristen cuma imani saja. Sudahlah Tatayang, supaya untuk sepengetahuan Anda, jika Anda tidak tahu apa-apa tentang iman kekristenan, tentang apa yang dituliskan, apa yang menjadi iman Kristen, ya sebaiknya berdiskusi. Anda menyatakan, mengajarkan tentang Al-Quran, dan saya mengungkapkan tentang Injil. Ya seperti itu baiknya. Tetapi ketika Anda mengatakan Anda tahu, itu yang membuat Anda menjadi kerdil. Oke? Nggak usah banyak ngomong sana sini yang ujung-ujungnya kamu dari dulu nggak pernah membuktikan kalau Anda tahu tentang kekristenan. Tetapi sering dengan kata-kata yang seperti ini. Akhirnya orang Kristen semua pada lihat kamu nih macam apa ya? Macam jadi bahan lelucon saja. Oke. Pikirkan untuk dirimu sendiri tentang imanmu. Jika sudah memahami tentang imanmu, mau berdiskusi dengan orang lain, ya kita buka topik apa yang mau dibicarakan. Ya. Coba ya. Sudahlah. Ini bukan masalah sudahlah atau bukan itu. Nah, saya ini Pak mau pakai dalil saya itu. Kalau tidak mampu, ya sudah. Kan saya ini penginjil gitu loh ya. Saya ingin meluruskan ajaran Yesus gitu. Nah, kalau kamu mau melawan saya, kamu harus menghafal Bible kamu dan harus paham itu. Nah, kalau kamu tidak paham, tidak hafal, pasti kamu ujung-ujungnya sudahlah ya Tahta. Pokoknya iman Kristen seperti ini. Loh. Ya silakan aja, tapi jangan pakai dalil gitu loh. Wong saya itu kurang baik gimana? Silakan orang Kristen ya mentuhankan manusia Yesus, silakan. Hanya saja jangan pakai dalil kan gitu kan. Bukan saya langsung ngomong-ngomong kamu tidak boleh mentuhankan. Bukan gitu. Saya itu sudah baik-baik. Silakan